Saat seseorang menjadi pelukis yang terkenal, atau menjadi pembalap, penyanyi, dan lain sebagainya, pasti baik disadari maupun tidak disadari, bakat orang tersebut sudah muncul sejak masih kecil. Sama halnya dengan seseorang yang mempunyai kemampuan supranatural dalam dirinya. Sudah pasti, sejak orang tersebut masih kecil, akan ada beberapa perilaku, kebiasaan, serta beberapa tanda yang menunjukkan bahwa diri orang tersebut telah terpendam bakat supranatural. Baik bakat yang memang telah ada sejak orang tersebut terlahir, atau bakat yang memang diturunkan dari para leluhurnya. Hanya saja, terdapat sebuah perbedaan antara bakat supranatural dengan bakat-bakat lain yang kita kenal selama ini. Sebab, ketika seseorang sejak dari kecil memperlihatkan bakat terpendamnya dalam bidang supranatural, seringkali orang tersebut dianggap aneh, menakutkan, bahkan ada sebagian orang yang dianggap mengalami gangguan jiwa yang dikarenakan bakat supranatural dalam diri mereka. Oleh sebab itu, maka sangat menarik jika kita membahas secara spesifik mengenai ciri dan tanda orang-orang yang terlahir dengan bakat supranatural dalam diri mereka. Pastinya agar orang lain atau bahkan diri kita sendiri bisa memahami bakat terpendam yang ada di dalam diri kita. Lalu, apa saja tanda dan ciri seseorang memiliki bakat supranatural dalam diri mereka? Simak video ini sampai habis. Secara umum, seorang anak kecil, terutama yang masih balita, ketika menangis adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi pada diri mereka. Karena menangis merupakan salah satu cara anak kecil, terutama balita, berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Akan tetapi, dari apa yang sering saya jumpai, ketika seseorang anak kecil atau balita yang terlahir memang dapat merasakan kehadiran makhluk alam gaib, yang dimana hal tersebut berasal dari kemampuan supranatural dalam diri dia. Sang anak akan seringkali menangis, namun tatapan anak tersebut hanya tertuju pada satu titik. Bahkan tidak jarang, anak-anak ini seringkali menangis sembari menunjuk ke salah satu sudut ruangan, seolah-olah ada sesuatu di tempat tersebut. Namun, saat dilihat oleh orang lain, tempat tersebut tidak terdapat apa-apa. Ya, hal ini merupakan tanda dan ciri paling umum ditunjukkan dan dialami oleh seseorang ketika diri mereka memiliki bakat supranatural. Hanya saja, terkadang kejadian-kejadian ini seringkali diabaikan dan dianggap sesuatu yang lumrah terjadi. Selanjutnya, berimajinasi adalah sesuatu hal yang pasti sering dialami oleh setiap orang, terutama oleh seorang anak yang sedang tumbuh menjadi remaja. Bahkan, imajinasi-imajinasi yang muncul kerap kali disangkut pautkan dengan tahap perkembangan otak anak tersebut. Akan tetapi, akan berbeda ceritanya ketika seorang anak yang mulai tumbuh dewasa, namun diri mereka seringkali menceritakan, melihat berbagai sosok, mendengar berbagai ucapan, bahkan sampai seolah-olah sering berbicara sendiri, seperti sedang berkomunikasi dengan orang lain. Terlebih lagi, anak tersebut tidak memiliki riwayat sakit kejiwaan. Maka sesungguhnya, apa yang mereka alami bukanlah sebuah bentuk imajinasi, melainkan mata batin diri mereka telah terbuka. Banyak orang yang saya temui sering mengalami hal ini. Namun,
dikarenakan orang-orang di sekitarnya tidak mempercayai apa yang diceritakan. Maka banyak orang-orang yang sering mencap bahwa anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Padahal sekali lagi, sebenarnya itu adalah satu tanda dan ciri seseorang memiliki kemampuan supranatural. Lalu, ketika kita atau diri teman-teman yang sedang menonton video ini beranjak dewasa, hal tersebut merupakan momen di mana diri kita mulai bersosialisasi, di mana kita mulai bertemu dengan banyak orang, dan di mana kita mulai mencari jati diri. Pada tahap ini, seringkali saya menjumpai seseorang yang mempunyai bakat supranatural. Akan tetapi, diri mereka tidak menyadari bakat yang selama ini telah terpendam di dalam diri mereka. Sebagai contoh, saat diri kita bertemu dengan seseorang yang baru kita kenal, secara tiba-tiba kita bisa mengetahui beberapa hal yang ada dan mungkin disembunyikan oleh orang tersebut. Bahkan, diri kita bisa mengetahui apakah dia berkata jujur atau bohong, apakah dia berniat baik atau buruk, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang-orang yang bisa merasakan hal tersebut berpikir bahwa apa yang mereka rasakan merupakan sesuatu yang biasa dan lumrah terjadi kepada setiap orang. Padahal sebenarnya hal tersebut adalah salah satu tanda dan ciri diri mereka memiliki bakat dan kemampuan supranatural, karena diri mereka mampu merasakan energi yang dipancarkan oleh orang lain. Serta saat diri kita juga mulai mencari jati diri, saat kita berada di usia remaja, seringkali di momen ini, kita ingin mencoba segala hal yang mungkin kita dengar, yang mungkin kita lihat, atau bahkan yang mungkin dialami oleh orang lain. Secara umum, saat seseorang di usia remaja, seringkali mereka melakukan semua hal yang mereka inginkan tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi menimpa diri mereka. Namun, jika seandainya pada momen ini diri teman-teman seringkali mendapatkan suara-suara yang muncul di dalam hati, perasaan-perasaan yang muncul menyelimuti diri teman-teman saat ingin melakukan sesuatu, seolah-olah suara dan perasaan itu melarang teman-teman melakukan hal tersebut. Maka sejatinya apa yang teman-teman alami juga merupakan sebuah tanda dan ciri diri teman-teman memiliki kemampuan dan bakat supranatural. Sebab besar kemungkinan suara dan perasaan yang muncul sejatinya adalah bisikan dari sosok kodam yang menjaga diri teman-teman. Ketika kita sudah menjadi dewasa, tanda dan ciri bahwa kita memiliki kemampuan supranatural pastinya akan sangat mudah kita rasakan. Baik tanpa disadari, kita bisa mengundang atau mengusir berbagai makhluk alam gaib, atau bisa mendeteksi penyakit yang diderita oleh orang lain, walau sejatinya kita tidak memahami ilmu kedokteran, atau bisa memprediksikan sesuatu yang akan terjadi. Bahkan sampai sering dirasuki oleh sosok gaib untuk dijadikan sarana komunikasi sosok gaib dengan orang lain dan lain sebagainya. Seperti yang telah saya katakan, berbeda dengan bakat-bakat lain, bakat kemampuan supranatural adalah sebuah bakat yang dimana ketika seseorang menunjukkan ciri atau tanda memiliki bakat tersebut, seringkali banyak orang-orang di sekitarnya tidak mempercayai, menghiraukannya, bahkan sampai beranggapan bahwa orang yang mengalami hal tersebut sedang terganggu kejiwaannya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita memahami
apa yang terjadi dan kita alami selama hidup kita, agar benar-benar mengerti berbagai bakat supranatural yang telah ada dan terpendam di dalam diri kita. Jika seandainya teman-teman yang menonton video ini mungkin juga mengalami berbagai kejadian-kejadian tak lazim, baik yang terjadi dari dulu atau baru saja mengalaminya, serta teman-teman bingung apakah hal tersebut termasuk tanda dan ciri bakat supranatural yang terpendam dalam diri teman-teman, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, karena bisa saja saya atau teman-teman lain bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam Indigo, salam topeng.